Sekarang kita bahas kebebasan berpendapat. Ada dua kalau di Mill itu yang dibahas agak dalam di buku On Liberty. Ini bab kedua. Jadi yang saya omongkan 1 jam lebih tadi baru bab 1 dari buku On Liberty. Ini bab kedua, kebebasan berpendapat. Jadi tesisnya adalah kebebasan berpendapat, freedom of speech. Saya bilang tadi, saya terjemahkan lebih enak kebebasan berpendapat. Jadi kebebasan berpendapat itu lebih memungkinkan kita ketemu kebenaran dan lebih memungkinkan kita untuk bebas. Itu kebebasan berpendapat. Di buku itu ada kalimat dalam bahasa Inggris, terjemahannya itu agak unik. Kalau setiap orang, seandainya ini, kalau itu maksudnya, seandainya setiap orang punya pandangan sama dan hanya satu orang yang punya pandangan berbeda, kita tidak boleh membungkam satu suara yang berbeda itu. Karena kalau kita diperbolehkan membungkam satu suara yang berbeda itu, yang terjadi bisa sebaliknya. Seandainya satu orang ini ternyata punya kekuasaan luar biasa, mungkin dia presiden, mungkin dia raja, mungkin dia perdana menteri, maka dia juga akhirnya punya hak untuk membungkam semua orang. Poinnya adalah bungkam-membungkam suara itu berlawanan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Biarkan semua orang berpendapat, biarkan banyak alternatif kebenaran. Pilihlah yang cocok, sepakatilah yang sesuai. Jangan ada pemberangusan dan pembungkaman. Itu kebebasan berpendapat. Kenapa orang harus bebas berpendapat? Karena ini, dia merumuskan ada 3 sikap anti bebas berpendapat dan 3-tiganya bahaya. Yang pertama apa? Anti bebas berpendapat itu biasanya orang terus menyingkirkan yang benar, membela yang salah. Biasanya ini cenderung orang tidak mau mendengarkan kebenaran yang lain, menganggap dirinya paling benar, nggak bisa dikritik, nggak mau diskusi. Pokoknya ini kebenaran final. Itu katanya Mill, ini sikap pertama. Jadi padahal katanya Mill, bebas diskusi itu penting loh, ketemu kebenaran untuk mendeteksi kekeliruan. Hidup ini nggak cukup dengan pengalaman. Pengalaman harus di-share, didiskusikan. Kalau cuma dilihat dari pengalaman, itu biasanya orang bisa salah paham. Kadang-kadang harus kita diskusikan bareng. Gimana sih? Kok kayak gini ya ngaji filsafat itu? Enggak, itu awalnya ceritanya kan dulu gini. Ada diskusi. Orang lebih pas ketemu kebenaran. Jadi cuma sikap yang pertama ini anti diskusi. Ketika anti diskusi, orang jadi anti kritik, menutup diri, ya selesai sudah. Jadinya dogmatis. Jadi ini membela yang salah, yang benar semua disingkirkan. Ini cara berpikir dogmatis. Ada yang kedua, kebalikannya, menyingkirkan yang salah, bela yang benar. Ini kan kelihatannya pas. Terus semua di luar yang benar disingkirkan. Katanya Mill, ini juga salah. Katanya Mill apa? Biarkan ada kritik, biarkan ada pandangan yang berbeda. Kenapa? Begitu ada pandangan yang berbeda, begitu ada kritik, justru kebenaran yang kita yakini ini akan hidup. Kalau kita anti kritik, kebenaran yang kita yakini mati. Dia tidak lagi jadi kebenaran, tapi jadi satu dogma. Katanya Mill, betapapun benarnya pandangan seseorang, kalau tidak sepenuhnya, seringkali dan tanpa ragu-ragu didiskusikan, ia akan hanya dipegangi sebagai dogma, bukan satu kebenaran yang hidup. Kebenaran itu harus hidup.
Jadi selalu didialogkan dengan realitas, dengan perspektif yang lain yang berbeda. Kalau enggak, sebenarnya kamu tidak memegangi kebenaran, tapi memegangi dogma. Yang kedua, kalau pandangan-pandangan yang salah itu tidak kamu izinkan untuk muncul, maka sebenarnya kamu sedang taklid pada pikiranmu sendiri. Pandangan yang salah akan membantu kebenaran memiliki alasan yang kuat. Tuh, begitu ada pandangan muncul dan ini salah, yang benar ini kan bisa bantah yang salah itu. Ketika yang benar bantah yang salah, yang benar ini jadi semakin kuat. Maka jangan anti kritik. Biar aja ada orang punya pendapat yang berbeda, jawablah. Kebenaranmu akan semakin kuat. Hari ini kan kita alergi kalau ada orang punya pendapat berbeda. Arahmu kan selalu, misalnya kalau dalam agama kan kita selalu ngeritik, itu aliran garis keras, oh itu aliran kaku, itu aliran wahabi, itu kan selalu begitu. Sebenarnya gaya kita sama kayak mereka yang kita kritik. Kita tidak membuka diri, tidak membiarkan suara mereka muncul. Sebagaimana mereka tidak mengizinkan suara kita muncul. Masing-masing kita sebenarnya dogmatis. Kebenarannya tidak hidup. Kita hanya hidup dalam dogma yang kita yakini benarnya, bukan kita pahami kebenarannya. Ada beda antara diyakini dengan dipahami. Apa tidak boleh diyakini? Boleh. Tapi kalau keyakinan itu tidak hidup, tidak dialog dalam realitas, dalam berbagai perspektif yang berbeda, ya dia jadi mati, jadi dogma. Katanya Mill, ia yang hanya tahu pendapatnya sendiri sebenarnya hanya tahu sedikit tentang hal tersebut. Kenapa? Kita itu manusia yang terbatas. Tidak mungkin kita tahu segalanya. Maka bukalah telinga lebar-lebar, bukalah mata lebar-lebar. Kalau sudah capek, bukalah mulut lebar-lebar. Minum dulu apa makan dulu? Oke. Dan yang ketiga, kalau muncul pandangan yang berbeda dan itu keliru, terus konflik, bahagialah dengan adanya konflik. Dengan konflik itu, kebenaran yang kamu yakini benarnya akan semakin jernih. Kalau memang kamu benar, diserang dari manapun, alhamdulillah, semakin kuat, semakin jernih, semakin tangguh, semakin terbukti bahwa kebenaranmu itu memang valid dan hidup. Tidak sekedar diyakini membuta, tidak sekedar pacarku paling cakep, tapi kamu bisa menjelaskan, coba lihat kulitnya putih, rambutnya panjang, kakinya 4, kan bisa dijelaskan begitu. Tidak, itu contohnya, maksudnya bisa dijelaskan. Jadi itu sikap bebas, menyingkirkan yang salah, membela yang benar. Ada juga yang semacam ini, mix. Sudahlah, dalam yang benar itu ada yang salah, dalam yang salah itu ada kebenarannya. Digabungkan, ada sikap kayak gini. Boleh sikap kayak gini, tapi sikap ini juga kalau tidak disertai kebebasan berpendapat, jatuhnya juga dogmatis. Harus tetap terbuka, diskusi. Karena sikap ini sebenarnya, dalam tanda petik ya, lebih tidak jelas daripada dua sikap sebelumnya. Kalau dua sikap sebelumnya, orang punya keyakinan. Kalau di sikap yang ketiga ini, orang tidak punya sama sekali keyakinan akan kebenaran. Kalau ada orang berpendapat, oh pendapatmu itu ada benarnya juga, ada salahnya. Pendapatku juga ada benarnya juga, ada salahnya. Lalu terus yang diyakini sendiri, tidak bisa hidup kamu malahan. Lebih enak punya keyakinan tapi terbuka. Maka untuk sikap yang ketiga ini, ya sudah, carilah yang menurut kamu derajat benarnya paling tinggi. Terus kamu yakini, tapi sambil tetap terbuka. Kalau di yang ketiga ini kan memang serba ragu-ragu.
pacarmu cakep enggak? Ya bisa cakep, bisa enggak. Kamu bahagia enggak? Ya bisa bahagia, bisa enggak. Ngaji filsafat itu penting enggak? Ya bisa penting, bisa enggak. Itu susah. Mending kamu punya keyakinan enggak penting Mbak karena A, B, C, D. Loh jangan dulu gitu. Kan penting dia, ada A, B, C. Itu kan dialog terus ketemu keyakinan. Jadi diskusi yang bebas akan menjernihkan persoalan. Jadi dan untuk diskusi yang bebas ya harus bebas berpendapat. Oke, kecuali ngaji ya. Ngaji ini harusnya kalau waktunya agak panjang kita ada dialog yang lama gitu. Cuma kalau tak kasih dialog materinya kepotong setengah. Terus kamu ngajinya nggak paham, dialognya juga nggak jelas. Akhirnya sama aja. Mending kan salahnya satu, ngajinya nggak paham gitu dok kan. Nanti kalau ada dialognya, iya. Kalau ada dialognya kan salahnya dua, ngajinya nggak paham dan dialognya nggak jelas. Nah ini ngajinya alhamdulillah salahnya cuma satu. Oke, jadi itu sikap yang ketiga.